Persija tersandung di GBK, Mauricio Souza tak terima, Persib Bandung justru untung besar. Siapa sangka, laga panas di Gelora Bung Karno justru berakhir jadi kabar manis buat Bandung. Rival abadi Persib, Persija Jakarta harus menelan pil pahit di kandang sendiri. Dan hasil ini efeknya cukup besar buat peta persaingan juara musim ini. Pertandingan pekan ke-20 Super League 2025-2026 mempertemukan dua tim besar, Persija Jakarta kontra Arema FC. Dari awal laga, atmosfer sudah terasa membara. Duel keras, tensi tinggi, dan gengsi dua klub besar bikin pertandingan berjalan panas. Namun di atas lapangan, Arema FC tampil lebih efektif. Serangan demi serangan yang mereka bangun akhirnya berbuah hasil, dan Persija yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri justru gagal memanfaatkan momentum. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-2 menutup laga dengan kemenangan penuh untuk Arema FC. Drama belum berhenti sampai di situ. Usai pertandingan, suasana kembali memanas. Terlihat adanya cekcok kecil antara pelatih Persija Mauricio Souza dengan salah satu pemain Arema FC. Entah karena emosi usai kekalahan atau faktor lain, yang jelas momen itu menegaskan betapa panasnya duel dua tim besar ini. Buat Persib Bandung, hasil ini jelas jadi angin segar. Di saat Maung Bandung fokus menjaga konsistensi di papan atas, rival terdekat justru terpeleset. Dengan Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan 47 poin, hasil ini semakin memperlebar jarak dari Persija yang tertahan di 41 poin. Borneo FC memang masih menempel dengan 46 poin, tapi tersandungnya Persija jelas mengurangi tekanan dalam perburuan gelar. Kalau Persib bisa terus stabil dan tidak lengah, jalan menuju tangga juara untuk ketiga kalinya makin terbuka lebar. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah kekalahan Persija ini bakal jadi titik balik persaingan juara atau justru bikin Persib harus makin waspada? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Persib tiba-tiba daftarkan lagi Made Wirawan sebagai pemain. Bojan Hodak ungkap alasan sebenarnya. Siapa sangka, nama yang sempat kita ucapkan selamat tinggal, kini muncul lagi di daftar pemain Persib. Imade Wirawan, kiper legendaris Maung Bandung, tiba-tiba comeback. Tapi tenang, ini bukan sekedar nostalgia murahan. Ada alasan kuat di balik keputusan ini. Yaps, Persib Bandung bikin kejutan di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Klub kebanggaan Bobotoh ini resmi kembali mendaftarkan Imade Wirawan sebagai pemain untuk mengarungi putaran kedua kompetisi. Padahal kita semua tahu, Made sudah menyatakan pensiun setelah Liga 1 musim 2022-2023. Setelah gantung sarung tangan, dia tetap setia di Persib, lanjut karir sebagai pelatih dan dipercaya jadi asisten pelatih kiper. Namun situasi berubah di tengah musim. Persib kini hanya punya 3 penjaga gawang aktif, karena Adam Prisbeck tidak didaftarkan untuk putaran kedua dan hanya difokuskan ke AFC Champions League 2. Kondisi ini bikin Persib harus bergerak cepat. Pelatih Persib, Bojan Hodak, akhirnya mengambil keputusan pragmatis. Di tengah kompetisi yang sudah berjalan, mencari kiper berkualitas itu bukan perkara gampang, apalagi yang sudah paham atmosfer tim dan tekanan besar seperti di Persib. Meski usia Made sudah tak muda lagi, Bojan menilai kualitasnya masih sangat layak. Kiper bernomor punggung 78 ini pun didaftarkan sebagai penjaga gawang keempat di belakang Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, dan Rahka. Bojan sendiri berharap sebenarnya Made tidak perlu turun bermain. Ia hanya jadi opsi terakhir jika situasi sangat darurat terjadi. Iya, karena kami memiliki 3 penjaga gawang dan harus memiliki 4. Jadi karena ini adalah momen akhir untuk mendaftarkan penjaga gawang dan tidak mudah menemukan kiper yang bagus di pasaran, jadi kami mendaftarkan Made. Dia akan menjadi kiper keempat kami. Dia masih cukup bagus, tapi kami harap dia tidak perlu memainkan 1 pertandingan pun, ungkap Bojan Hodak.
Kalau dilihat lebih dalam, keputusan ini justru menunjukkan Persib sangat rapi dalam manajemen risiko. Made bukan cuma cadangan, tapi simbol pengalaman, mental juara, dan ketenangan di ruang ganti. Kehadirannya bisa jadi mentor langsung buat kiper-kiper muda, tanpa harus mengganggu hierarki utama. Dan ini merupakan langkah aman, cerdas, dan minim risiko. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah keputusan Persib ini benar-benar tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Meski belum jalani debut, Bojan Hodak nilai Levin Kurzawa tambah aura positif di dalam tubuh Maung Bandung. Apakah itu? Yuk kita simak videonya. Belum debut, belum tampil 90 menit, tapi satu nama ini sudah bikin suasana tim beda. Ya, siapa lagi kalau bukan Levin Kurzawa? Kehadiran bek asal Perancis, Levin Kurzawa, ternyata langsung memberi warna baru di tubuh Persib Bandung. Pelatih Maung Bandung, Bojan Hodak, secara terang-terangan menilai Kurzawa membawa efek positif, bukan cuma di lapangan, tapi juga di balik layar. Menurut Bojan, pemain dengan jam terbang tinggi seperti Kurzawa otomatis menaikkan standar latihan. Intensitas meningkat, tuntutan kualitas juga ikut naik. Dan kalau latihan sudah lebih ketat, dampaknya bakal terasa langsung saat pertandingan. Bukan cuma soal teknik dan fisik, Kurzawa juga dinilai membawa pengaruh besar secara mental. Sosoknya di ruang ganti disebut mampu menularkan energi positif, menghadirkan semangat baru, dan bikin rasa percaya diri pemain ikut terangkat. Bojan bahkan menilai kehadiran Kurzawa tak hanya menguntungkan Persib, tapi juga memberi nilai lebih bagi citra klub dan kompetisi secara keseluruhan. Nama besar, pengalaman Eropa, dan mental pemain top jelas jadi magnet tersendiri. Meski begitu, Bojan Hodak menegaskan Persib tidak mau gegabah. Kurzawa sempat cukup lama menepi dari lapangan, jadi proses pemulihan dan adaptasi harus benar-benar dijaga. Lihat, Kurzawa menawarkan peningkatan kualitas di latihan. Jadi dengan begitu, kualitas latihan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Jadi sekarang sesi latihan kami menjadi lebih ketat. Dan ketika agenda latihan dilakukan seperti itu, maka pemain akan lebih baik dalam pertandingan. Dia memberikan spirit yang bagus di ruang ganti. Jadi ini yang menurut saya bisa memberi kepercayaan diri lebih bagi pemain. Satu-satunya hal adalah kami harus sabar terhadap Kurzawa. Karena lama menepi, jadi jika saya langsung menekannya, dia bisa cedera, dan kami tidak mau itu terjadi. Ungkap Bojan Hodak. Saat ini Persib hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu Kurzawa benar-benar siap secara fisik dan mental untuk turun ke lapangan dan menunjukkan kualitasnya. Kalau dilihat dari kacamata tim, Kurzawa ini seperti investasi jangka menengah. Bahkan sebelum debut, efeknya sudah terasa di latihan dan atmosfer ruang ganti. Ini bukti bahwa pemain berpengalaman bukan cuma soal menit bermain, tapi juga soal pengaruh. Kalau nanti kondisinya sudah optimal, Persib berpotensi punya bek kiri dengan kualitas, mental juara, dan pengalaman level atas. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.